Jepang yang memiliki infrastruktur gempa tidak sepenuhnya kuat menahan guncangan 7,1 magnitudo yang melanda prefektur Kumamoto. Gempa yang dangkal yakni hanya kedalaman 10 km membuat sebagian bangunan di wilayah tersebut rusak karena gempa. Bahkan sebuah mal besar di Kumamoto yakni Aeon, Jepang, mengalami kerusakan karena gempa yang terjadi Selasa 28 Juli siang. Dilaporkan belasan orang tewas karena gempa di selatan Jepang tersebut. Lalu apa penyebab gempa besar di Jepang? Ilmuwan gempa independen Amilcar Carrera-Cevallos dalam situs scientificamerican.com menjelaskan gempa di Kumamoto, tepatnya di Pulau Kyushu, Jepang Selatan, terjadi di sepanjang sesar geser, di mana dua sisi retakan di kerak bumi bergeser satu sama lain. Sesar tersebut bahkan disebut sebagai salah satu tempat paling kompleks secara seismik di Jepang. Pulau Kyushu terletak di persimpangan tektonik paling aktif. Di satu sisi, lempeng laut Filipina menujam di bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan sekitar 40 hingga 50 mm atau 1,6 hingga 2 inci per tahunnya. Tetapi di sisi lain ada juga yang disebut cekungan busur belakang yang sedang terpisah. Peregangan itu mencapai Kyushu Tengah dan menciptakan graben Beppu Shimabara, zona retakan yang dipenuhi dengan patahan aktif dan gunung berapi seperti Aso dan Unzen. Gempa bumi Selasa kemarin terjadi di retakan lokal di dalam kerak lempeng Eurasia dan sangat dangkal, sekitar 10 km di bawah permukaan. Ditambah lokasi gempa yang dangkal merupakan bagian besar mengapa guncangan mencapai Shindo 7. Shindo 7 adalah tingkat tertinggi pada skala Jepang. Maka tak heran gempa Kumamoto tahun 2026 ini membuat bangunan runtuh. Ditambah lagi pusat gempa terjadi tepat di bawah pusat populasi. Menurut Alan Husker, seorang ahli geofisika dari California Institute of Technology. Padahal apabila gempa terjadi lebih dekat ke palung subduksi, kerusakannya maka akan kurang parah. Gempa bumi ini terjadi di sepanjang zona patahan yang sama dengan serangkaian gempa bumi mematikan pada tahun 2016. Gempa-gempa tersebut juga merupakan gempa sesar geser dan menghantam beberapa kota yang sama. Carrera-Cevallos mengatakan ia terkejut karena gempa subduksi yang kuat saja sudah cukup untuk menciptakan guncangan tingkat tertinggi dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Hal ini menciptakan masalah sulit dalam rekayasa struktur yang bertujuan untuk mengatasi risiko seismologi. Jangan lupa subscribe ya!